يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Saya ingin melanjut apa yang saya bahas di pertemuan yang lalu untuk kajian ini, kajian Tazkiyatun Nafas tematik, yaitu babul ibtila, bab ujian. Saya sudah menyampaikan ujian itu ada dua macam. Ada ujian yang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun dari kita bisa menolaknya. Inilah cara Allah untuk melihat sejauh mana kualitas iman yang kita miliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya sudah saya bahas pula, Al-Baqarah 155 sampai 157 itu 3 ayat. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kemudian Allah mengatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ini sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Benar-benar Allah sampai menggunakan lam taukid dan nun taukid. Benar-benar kami Allah akan menguji kalian semua. Tidak ada satupun yang bisa lepas dari ujian ini. Itu pun bisyai sedikit. Karena pada hakikatnya Allah ketika menguji kita bukan ingin menyiksa kita. Tapi ini hanya ada dua kemungkinan kata para ulama. Mungkin kita banyak dosa. Allah tidak ingin mengeksekusi dosa kita di akhirat sehingga dibalas di mana? Di dunia. Sebagai bentuk cara Allah menghapus dosa-dosa kita, Allah kasih ujian. Saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa, Pak. Jadi kalau jenengan ada musibah, dari 5 macam musibah ini, jenengan harus tersenyum, rupanya Allah sedang mencintai saya. Allah ingin menghapus dosa-dosa saya. Apa itu? Perasaan takut. Ya, ini takut ada 2 macam juga. Takut yang fitri, ada takut yang terkait dengan masalah akidah. Takut masa depan, ini ujian, Pak. Takut di PHK, takut kepada sesuatu yang membuat kita tidak bergantung kepada Allah dan lain sebagainya. Ini ujian keseharian kita semua. Takut masa depan anak, sehingga kita lupa untuk bertawakal kepada Allah, untuk berdoa yang tulus kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian walju', lapar. Tapi alhamdulillah Pak, kalau lapar tidak ada yang lapar. Saya lihat gemuk-gemuk semua di sini Bapak. Sehat-sehat semua, seger-seger semua alhamdulillah. Ini karunia. Ustaz Fuad, Masya Allah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tidak ada, belum diuji Pak dengan ujian lapar. Jangan belum lah, mudah-mudahan tidak Pak ya. Karena kalau sampai yang lihat saudara kita di Yaman, walaupun sekarang sudah mulai agak berangsur baik, dulu ketika perang saudara itu ada satu kabilah yang terkunci betul Pak, karena di antara pasukan Houthi, pasukan pemerintahnya saat ini yang berkuasa, pasukan Syiah itu kemudian berhadapan dengan teman-teman pergerakan yang tengah-tengah itu nggak bisa masuk makanan. Itu sampai mereka itu makan tikus, makan kucing, ya kurus. Hampir katanya waktu itu hampir tiap 3 menit Pak, 4 menit satu orang mati di situ. Jadi tidak diekspos oleh media jamaah sekalian. Lapar, ujian lapar. Mudah-mudahan kita tidak demikian insyaallah ya. Yang repot kalau lapar imannya Pak ya. Lapar ilmunya, ini yang banyak tidak kita sadari jamaah sekalian. Terus wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Sebenarnya harta ini tidak kurang Bapak. Kita saja yang merasa kurang. Sebab harta ini, rezeki ini masing-masing kita sudah ada kaplingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kurang, tidak bisa berlebih. Dalam konteks kalau bahasa Nabi, rezeki itu yang kita makan sampai jadi kotoran ya, baju yang nempel ke kita, ini rezeki yang sebenarnya Pak. Adapun yang lain ini tergantung bagaimana Allah memberikan kepada kita. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir
Wa yaqdir, Pak. Allah yang kemudian membagi dunia ini, harta ini, rezeki ini kepada hamba yang Ia sukai dan memberikan takaran. Masing-masing kita beda-beda. Ya, makanya antum kalau faham ayat ini dan yakin akan takdir rezeki ini, tidak akan ada kecemburuan di antara kita, Pak. Bulan sukses, kita melihat saja, Pak, dari jauh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya kecipratan kesuksesannya gitu. Tapi kalau suudzon, Pak, korupsi di mana lagi ini? Hasad namanya, Pak, ya. Ini tuyul yang mana yang dipakai ini? Macam-macam, akhirnya tidak tenang, Pak. Orang kalau yakin kepada akidah seperti ini, tidak akan ada kecemburuan, tidak akan ada sikut-sikutan. Ya, kalau masih ada orang tukaran akan rezeki, Pak, orang tidak percaya kepada takdir rezekinya, jemaah sekalian. Seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang nanti tiba-tiba antum dikagetkan. Apa yang antum puja, tiba-tiba baru beli motor, Pak, belum seminggu ada yang suka, terus ngambil tidak pamit sama sampean. Ya, ini bahasa guru saya, Pak. Halus, iya Ustaz, motor saya itu ada yang suka tapi tidak pamit sama saya ngambilnya gitu. Artinya dicuri, Pak. Bisa tidak antum senyum, tawakal pada Allah, sekaligus mengevaluasi diri, ada apa ini? Ada apa ini? Nah, saudara, ini sudah kita bahas. Wal anfus, juga berkurangnya nyawa. Ini pasti kita akan, jangankan orang tua kita, istri kita, suami, anak, kita pun juga akan mati. Cuma kebetulan ada yang lebih duluan dari kita. Jenengan dituntut untuk ekstra sabar di sini, siap menghadapi kenyataan ujian yang seperti itu. Watsamarat wa naqsi minas samarat, ai gagal panen. Gagal panen, ya. Yang punya tambak, Pak, yang punya sawah, tanaman segala macam, pohon mangganya, ribuan pohon mangga. Kemarin saya kemana, Pak? Ke Purwokerto, Purwodadi. Tempatnya durian juga itu, Pak, ya. Sekarang lagi panen-panennya, jamaah sekalian. Tapi nanti sekali waktu Allah punya cara, kadang-kadang tidak muncul, tidak mau keluar duriannya, jamaah sekalian. Bisa tidak kita menerima kenyataan ini? Kata Allah, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira buat orang-orang yang siap menghadapi semua itu. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi, dikembalikan semuanya, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawat min rabbihim, jenengan mendapatkan salawat dari Allah. Salawatnya banyak, Pak. Salawatun, bukan salatun, tapi salawatun min rabbihim. Kalau Allah mengatakan pada Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini antum salawatnya banyak, Pak. Salawatun min rabbihim, artinya Allah mengayomi kita betul, menjaga kita betul. Terus apalagi? Warahmah, rahmatnya Allah turun kepada kita bagi orang yang sabar menghadapi ujian seperti itu. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka pasti mendapatkan arahan hidup hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini sudah saya bahas, saya sekedar mengingatkan saja. Kita masuk yang kedua, dan saya ingin mencoba mengkaitkan dengan suasana sambutan kita menyambut Ramadan, insyaallah. Apa yang kedua? Ujian yang terjadi di antara kita, Pak, dari pihak luar, sesama manusia ini. Kalau tadi kan dari Allah, bisa fenomena alam, Pak, yang tidak bersahabat dengan kita, virus segala macam. Ini sekarang ada ujian yang datang dari sesama kita ini. Jenengan bisa lihat nanti dalam surat Al-Imran ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Latublawunna fi amwalikum wa fi anfusikum. Masya Allah. Wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Apa kata Allah? Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Masya Allah. Ini juga sebuah ketetapan sunnatul hayah, sunnah kehidupan, Pak. Siap-siap jenengan orang beriman pasti akan menghadapi ini pula. Tapi insya Allah, ya akhi, antum tidak boleh khawatir
Ujian-ujian seperti itu mematangkan kita, Pak. Hadapi saja. Ya. Benar-benar kalian nanti akan teruji pula, akan diuji pula pada harta kalian. Jadi ekonomi kita, Pak, akan diuji, harta kita akan diuji, fulus kita akan diuji, dunia kita akan diuji, dan nyawa kalian, jiwa kalian, diri kalian, fisik kita pun juga mungkin diuji, Pak. Kita belum ini, Pak, kayak saudara kita di Gaza belum. Di Gaza itu, Pak, ya nyawa, ya harta, ya habis semua, Pak, ya tanahnya. Ini bahasa Allah, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Bahkan tidak hanya itu, Pak, kalau tidak ada perang fisik seperti itu, wala tasma'unna, kalian nanti akan mendengar dari telinga kita sendiri, jamaah sekalian. Dari siapa? Gangguan yang banyak dari ahli kitab, Yahudi, Nasrani, yang memang memusuhi kita loh, Pak, ya. Terus wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang syirik, artinya orang yang di luar agama kita, Pak, di luar Islam ini. Adzan katsira, gangguan yang sangat banyak. Wa in tasbiru, tapi kalau kalian sabar, sabarnya aktif, Pak, ya. Sabar terus diimbangi dengan apa? Wa tattaqu, tapi juga takwa. Ada orang takwa tapi tidak sabar, tidak masuk ini, Pak. Tidak akan siap menghadapi ini. Ada orang takwa, Masya Allah, 5 waktu ke masjid, tahajud tiap malam, Quran dibaca, tapi ngamuan. Tidak masuk juga di sini. Di dua-duanya, wa in tasbiru wa tattaqu, sabar tapi juga takwa. Takwa dan sabar. Fa inna dzalika min azmil umur, yang demikian itu adalah perkara pokok yang akan kita tegar, Pak, menghadapinya, ya jemaah sekalian. Begini, saya jadi teringat ada sebuah riwayat dari riwayat Imam Ahmad, insyaallah, ya. Walaupun fihi kalam pada hadis ini, tapi ini memotivasi kita semua dan sangat tidak bertolak belakang dengan akidah dan syariat dan masuk akal semua. Ada sebuah hadis katanya begini, berbunyi begini, al-mu'min, kita ini orang beriman ini, Pak, baina khamsyu syada'id, nanti hidupnya akan berhadapan dengan 5 tantangan, 5 ujian, syiddah, syada'id, 5 gonjangan, semua. Apa itu? Yang pertama, kafirun yaqtulu, tantangan, benturan, permusuhan dari orang kafir yang selalu ingin memeranginya. Nanti saya akan bahas ini. Yang kedua, munafikun yubghiduhu, tantangan dari orang munafik yang benci kepadanya. Siapa itu munafik? Mari kita bahas. Yang ketiga, ini yang paling saya takuti, Pak. Yang paling saya takuti betul. Apa itu? Mu'minun yahsuduhu, sesama mukmin tapi hasad, iri, dengki. Sama-sama ke masjid, Pak. Nanti kita bahas pula masalah ini. Yang keempat masih ada lagi. Apa itu? Syaitanun yudhillu, syaitan yang selalu ingin menyesatkan. Jadi kafir yang memerangi, munafik yang suka, yang benci, mukmin yang hasad, kemudian syaitan yang ingin menyesatkan kehidupan kita. Yang kelima apa, Pak? Ada pada masing-masing kita sendiri, Pak. Wa nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu kita sendiri yang membelenggu kehidupan kita. Monggo, ada waktu berapa ini, Pak? 25 menit ya, insyaallah tuntas. Pertama, kafirun yaqtulu. Ini orang kafir, ya, tidak akan diam, Pak. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Terus menerus orang kafir ini, Pak, akan memerangi kita. Ya, sampai kita ini semua murtad dari agama ini. Karena mereka meyakini juga bahwa apa yang dia yakini itu batil, Pak. Loh, kok saya sendiri yang batil? Dia berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana sampai juga batil, murtad juga sebagaimana mereka murtad. Hatta yaruddukum an dinikum. Ini status sekiranya mereka mampu. Dan ada yang mampu memang, berjamaah sekalian. Gini,
Saya harus dudukkan ini secara proporsional juga ya. Kafir itu ada dua. Ada kafir yang aktif dengan kekafirannya. Ya. Siapa itu? Itulah mereka-mereka yang ada kebencian kepada kita. Yang memerangi kita. Biasanya mereka ini Bapak, kalau mereka menjadi umat Islam itu umat minoritas, itu minoritas yang diinjak-injak. Minoritas yang diperkosa. Minoritas yang dibunuh, dibantai. Ya kayak saudara kita di mana? Di Gaza ini, Pak. Ya. Apalagi Zionis Israel ini laknatullah alaih, perampok, pengambil tanah umat Islam kita semua di sana. Ini kan ditopang oleh Amerika, ditopang oleh siapa? Eropa, Pak. Singapura juga ikut-ikut, Pak. Singapura, Australia juga yang tidak punya tentara, yang cuma punya kambing sana, Pak. Ikut-ikut juga ke sana itu. Apakah kalah? Tidak jelas sampai sekarang, Pak. Sampai terjadi gencatan senjata. 1,5 tahun loh, tidak main-main perangnya mas sekalian. Walaupun hampir 50.000 orang mati ya. Dari pihak mereka Pak, hampir 10.000 loh. Cuma itu ditutupi jamaah sekalian. Itu penyerangan tanggal 7 itu jamaah sekalian, itu orang-orang pentingnya Pak, tentaranya hampir 2.000 yang mati pada waktu itu. Makanya mereka merasa tercoreng betul Pak. Mana kecanggihan teknologi militer yang dimiliki oleh Zionis ini. Karena serangan tanggal 7 Oktober 2000 berapa itu? 23 kemarin, kaget mereka jamaah sekalian. Sudahlah, saya tidak mau kemana-mana. Nah saudara, ini biasanya yang minoritas seperti itu Pak, ini cara Allah untuk memberikan peluang kepada kita untuk jihad. Makanya yang mau jihad jangan di sini ya, jihadnya ke sana. Ya berangkat ke sana. Di mana ada konflik jelas, ayo peluang syahid silakan. Asal antum sudah dapat ridho dari orang tua segala macam. Buat kita kan fardu kifayah ya. Buat mereka wajib di sana Pak. Yang mau ke sana silakan. Di sana benar-benar jelas musuh kita jamaah sekalian, Yahud. Ya. Atau di Patani, waktu ada konflik kemarin ya, sekarang sudah mulai damai. Di Mindanao juga begitu. Di Sudan Selatan, ya silakan daerah-daerah konflik minoritas, di emak-emak sama mayoritas, ini peluang. Dan biasanya juga itu tidak akan kalah Pak, semakin kristal. Kemenangan ditunjukkan oleh Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Jangan lupa Pak, biiznillah. Allah kalau punya izin ya akhi, kelompok yang kecil, ikhlas, tulus, jelas arah perjuangannya, dimenangkan walaupun kecil Pak. Terlalu banyak contoh-contoh itu ya. Semua perjuangan Pak dari kutlah saghirah semua Pak, dari fi'ah saghirah semua seperti itu. Oke. Nah, tapi juga nanti ada kafir yang ya, ini kalau mayoritas Pak. Kalau minoritas, mereka minoritas Pak, mereka tidak diam memerangi kita. Halo? Kita ini mayoritas Pak ya? Halo? Mayoritas sampean? Mayoritas Pak ya? Loh, saya nanya ini, sampean mayoritas? Paling banyak di negeri ini muslimnya? Ada 80%? 70%? Lebih ya? Mudah-mudahan lebih ya. Tapi kenapa kita kok dijajah Pak, diperangi ekonomi kita? Berarti di situ ada perang juga Pak. Namanya perang ekonomi. Kenapa sistem perpolitikan kita juga dipermainkan oleh mereka juga Pak? Berarti juga ada perang politik Pak. Kenapa dunia pendidikan kita sekarang Pak entek habis Pak? Mudah-mudahan ini dipegang oleh teman-teman Muhammadiyah, ini Muhammadiyah, pengajian Muhammadiyah ya. Mudah-mudahan ya, ini Menteri Pendidikannya, mudah-mudahan Ustadz Abdul Mu'ti ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, timnya solid betul sampai bisa merubah bangsa ini 5 tahun ke depan insyaallah ya. Tidak ada yang mustahil Pak, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak, Allah punya cara insyaallah ya. Tidak berubah-ubah kurikulum ini Pak. Ujung-ujungnya memang membuat kita ini tertinggal jauh. Sekarang banyak anak SMP, SMA tidak bisa menghitung. Satu paragraf kecil suruh baca juga bisa, tapi tidak bisa menyimpulkan apa isi bacaannya itu jamaah sekarang. Ngeri loh Pak. Ngeri. 7 kali 7 mikir Pak. SMA kelas 2 loh. Halo. 7 kali 6 berapa Pak? Ini berarti jago matematiknya. Banyak yang tidak tahu anak kita Pak. Tidak tahu. SMA.
Memang dirusak, sengaja dirusak. Apalagi kemudian sampean fasilitasi pula dengan handphone yang canggih-canggih, Pak. Oh, mereka asyiknya dengan game saja, dengan pelajarannya. Emang ini sebuah perang ya, perang. Perang informasi, perang apa? Perang akhlak, perang ekonomi, perang di dunia pendidikan, ya, dan lain sebagainya, dunia politik. Rusak semua, Pak. Jadi hanya kita, Pak, menjadi mayoritas yang dikendalikan oleh minoritas. Mayoritas yang merasa asing di negerinya sendiri. Mohon maaf, sebenarnya saya tidak ingin bicara begini, Pak. Ini soalnya saya direkam ini, agak sensi nih, Pak. Live juga ya. Rekam aja ya. Kalau perlu nanti dihapus ya. Saya tidak ingin jadi fitnah. Capek, Pak. Kalau jadi fitnah itu dari awal lagi, Pak. Dipantau hingga kita nggak leluasa di Pak. Makanya yang suka ngupload, hati-hati, Pak, nyebarkan berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Antum punya dosa juga loh nanti itu. Ya. Nah, saudara, maksud saya ini di mana-mana seperti itu. Di saat kita, saudara kita minoritas, entek, Pak, tapi dijaga oleh Allah. Yang repot kalau kita jadi mayoritas. Mereka cantik, Pak, memerangi kita. Saya belum bicara, Pak, perang akhlaknya, perang moral lewat media ini, jamaah sekalian. Siapa yang mengendalikan dunia televisi kita, Pak? Siapa yang menguasai dunia sosial media kita ini, Pak? Ayo, kita jawab. Mereka semua, Pak. Kita dirusak, diperangi otak kita, diperangi mental kita, hancur kita semua, jamaah sekalian. Ini perang. Antum harus sadar ini, ma'asyar muslimin. Kafirun yaqtulu. Lepas ini masih ada lagi yang kedua, munafikun yubghidu. Aduh, munafik ini ya akhi, bukan hanya di zaman Nabi adanya. Itu sampai hari kiamat ada loh, Pak. Mudah-mudahan tidak ada di masjid ini, Pak. Ya. Biasanya mereka itu munafik ini karena kepentingan. Ideologi munafik itu ideologi kepentingan. Ketemu dengan orang Islam jadi orang Islam, ketemu dengan orang sana jadi orang sana juga, Pak. Bahkan ketika ketemu dengan orang Islam, Pak, ngajinya pun lebih khusyuk daripada sampean, Pak. Allah, astagfirullah. Tapi ini keluar, Pak, nyangkruk juga, Pak, sama mereka, Pak. Info-info di sini disampaikan pada mereka juga. Nah, biasanya karakter mereka itu kata Nabi 3, suka berbohong, suka tidak menepati janji, dan khianat ketika dikasih amanah. Itu karakternya begitu. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ada satu lagi tambahan, Pak. Di riwayat yang berikut yang keempat itu tambahannya wa idza khasama fajara. Ketika terjadi perselisihan, Pak, terjadi apa? Perdebatan itu melampaui batas. Mengeksekusi lawannya, Pak, saudaranya sesama muslim, itu eksekusinya, Pak, kayak tidak nyambung, Pak. Berlebihan. Tidak sesuai dengan kesalahan yang ada, Pak. Umpamanya Pak Riza ini sahabat saya, Pak, tapi saya ini munafik, naudzubillah ya. Salah sedikit, Pak. Pada asalnya juga Allah, masalah komunikasi saja, Pak. Tapi karena saya benci, saya marah betul, saya habisin Pak Riza ini, Pak. Tidak hanya Pak Rizanya, Pak, istrinya saya habisin pula, Pak. Orang tuanya saya buka, Pak. Aib aja. Oh, sampai kredibilitas orang ini hancur. Tidak sesuai dengan apa? Kesalahan yang ada. Makanya antum ya akhi, kalau dengan sesama muslim, lapangkan dada antum ya. Ini bulan Sya'ban, Pak ya. Tadi malam Muhammadiyah enggak ada nisfu Sya'ban ya. Kalau di saudara kita ini ada, Pak, nisfu Sya'ban, bukan tidak ada, Pak. Ada hadisnya itu. Cuma ya buat kita cukup kita di rumah angkat tangan, kita berdoa, kita istighfar ya. Kita bertobat karena memang tadi malam, Pak, sampai tadi sebelum maghrib ini, Pak, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau kita mau kembali kepada Allah. Selama tidak ada syirik dan tidak ada permusuhan di antara kita. Tapi oleh permusuhan di antara kita enggak didengar doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu, Pak, pada sesama muslim tidak ada kemunafikan. Bersaudara karena Allah, mencintai karena Allah, membencinya pun juga karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Munafik ya. Yang ketiga apa? Ini yang saya katakan tadi, yang paling saya takuti, Pak. Mukminun. Orang mukmin, sesama mukmin, Pak,
tapi yahsuduhu, saling hasad. Allahu Akbar. Tahu hasad? Apa hasad, Pak? Tamanni zawalin ni'am an ghairih. Tidak bisa melihat orang senang, Pak. Sedih melihat orang senang, Pak. Senang melihat orang sedih. Itu orang hasad, Pak. Orang hasad itu bahagia ngelihat orang susah, Pak. Susah ngelihat orang bahagia. Oh, unik ini, Pak, tidak masuk akal. Dan orang hasad ini, mohon maaf, sangat mudah menimpa kepada kita semua. Sampai sahabat bertanya, ayah sudul mu'min ya Rasul. Naam, kata Nabi. Apakah mu'min itu hasad? Iya, ini penyakit yang mudah menimpa. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Kenapa ya mereka ini kok hasad terhadap apa yang Allah berikan dari berbagai macam kelebihannya, keutamanya kepada saudaranya yang lain. Padahal masing-masing kita ini, Pak, punya kelebihan yang berbeda-beda. Ya. Dan orang hasad ini, Bapak Ibu, tidak tenang hidupnya memang, Pak. Sampai kalau hasad sama orang, Pak, pengajian begini, Pak, sampai oleh, hadir juga orang itu. Hasad, Pak. Biasanya hasad ini nanti, mohon maaf, sesuai dengan level kita masing-masing. Ya. Penjual rujak, Pak, hasadnya sama-sama penjual rujak juga, Pak. Oh, petis saya dari Sumenep ini. Petis saya enggak, Bangkalan punya ini. Oh, Sumenep airnya bersih. Tongkolnya tongkol yang wah, macam-macam, Pak. Jadi debatnya urusan petis. Ujung-ujungnya hasad, Pak, supaya orang beli pada dia, tidak beli sama orang itu. Iya kan? Supir ojek, Pak, supir taksi, ya hasadnya sama-sama supir. Tidak ada supir taksi ojek kemudian hasad sama pilot, Pak. Tidak ada. Pilot hasadnya sama-sama pilot. Di mana-mana begitu. Pengusaha, Pak, hasadnya sama-sama siapa? Sama-sama pengusaha, Pak. Tidak ada pengusaha hasad sama ustadz, Pak. Ustadz hasadnya sama-sama. Itu di mana-mana, Pak. Ini yang saya takuti, Pak. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu saya minta tiap hari, Pak. Saya setiap melihat orang, Pak, itu saudara saya. Apalagi pada teman-teman aktivis, Pak. Saya justru kalau melihat ada orang, Pak, lebih cerdas dari saya bangga justru, Pak. Saya senang, Pak. Saya tidak merasa bahwa kaplingan saya diambil oleh orang ini. Silakan ambilin. Saya bisa mikirin yang lain. Itu saya, Pak. Dan mudah-mudahan saya diistiqomahkan dalam suasana seperti ini. Dan semua ustadz-ustadz yang ngajar di sini mudah-mudahan tidak ada penyakit hasad begini. Hati-hati, Pak, hasad ini memang penyakit yang setan paling sampai Nabi mengatakan laqad aisal asyaitanu ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin at-tahrish fima bainahum. Setan, Pak, sudah angkat tangan, Pak, tidak bisa menggoda orang ahli salat, Pak. Ahli ibadah, ahli taat, udah berat. Udah. Orang kalau udah salat tak bisa masuk, Pak. Tapi ada satu yang tidak pernah putus asa. Apa itu? At-tahrish fima bainahum. Sampean mau diadu domba, Pak. Mau dibuat tukaran satu sama lain. Salah satu yang lihat pintu hasad ini ya, Mas sekalian. Ibu-ibu hasadnya sama siapa? Tidak ada ibu-ibu hasad sama bapak, sama ibu-ibu. Coba ibu punya jilbab baru di toilet tuh, baru lagi jilbabnya itu. Beli di mana ini? Itu terngiang terekam di sini, Pak. Sampai tahu di mana. Nanti dapat satu pekan berubah lagi, lu ganti lagi. Sampean bagus, subhanallah, kata Sayyidina Umar, jamaah sekalian. Setiap orang yang diberi oleh Allah nikmat, apapun bentuk nikmatnya, siap-siap. Fa'alaihi hasidun, baginya pasti ada orang yang hasad, Pak. Sampean bangun rumah, Pak. Baru datangkan tukang, Pak. Itu tetangganya sudah tidak bisa tidur 2 hari, Pak. Atau kebalikannya? Mudah-mudahan tidak, ya. Sampean punya mobil baru, Pak. Mobil baru lagi. Korupsi di mana lagi ini? Mulai, Pak, hasad. Seharusnya saya beri, alhamdulillah. Kalau orang tidak hasad, Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya juga bisa beli juga gitu. Gitu aja. Kalau enggak, mudah-mudahan saya bisa numpang lah. Alhamdulillah tetangga punya mobil baru, enak gitu. Makanya ibu kalau punya nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika apa? Fahaddits, Pak. Ayo syukuri.
Ceritakan sama orang, alhamdulillah saya dapat ini. Ayo, fadl. Itu bentuk syukur kita, Pak. Hadis, Pak. Ceritakan sama orang. Menceritakan bukan dalam rangka pamer ya, tapi inilah Allah kasih karunia. Ayo, ini mati bareng-bareng gitu. Orang tidak akan cemburu pada kita, jemaah sekalian. Hasad ya akhi. Iyyakum wal hasad. Hati-hati dengan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-ushba awil hatab. Hati-hati dengan hasad. Hasad ini Pak, kalau ada pada diri kita, itu semua kebaikan kita entek, Pak. Habis, hangus. Salatnya entek, pahalanya Pak. Pahala hajinya habis, pahala tahajudnya, pahala puasa habis semua karena hasad yang kita miliki. Karena itu memunculkan kebencian jemaah sekalian. Ramadan ini kalau antum pengen diterima oleh Allah, tidak boleh ada hasad. Doa antum kalau pengen diterima oleh Allah, tidak boleh ada kebencian di antara kita. Naam Pak. Setelah dengan Allah baik, hablum minallah baik, hablum minan nas juga baik. Hablum minan nas yang paling serius hasad di antara kita ini, ma'asyar muslimin. Mu'minun yahsuduhu. Mukmin yang hasud satu sama lain. Ini masjid ya. Ayo berkolaborasi dengan masjid yang lain. Ya. Pak, ini kalau antum merasa sudah masjid ini sudah banyak kegiatannya, pikirkan masjid yang lain apa yang bisa dikolaborasikan. Sambung silaturahimnya. Jangan merasa masjid paling baik. Nggak enak juga Pak. Nanti jadi permusuhan, ngegeng. Oh ini kelompok masjid Ar-Rahman gitu. Dikelompokkan kita nih Pak. Saya bilang sama teman-teman ada di Ar-Rahman itu, saya mengatakan, jadilah kita ini magnet buat semua masjid yang ada, berkolaborasi. Kadang-kadang kita perlu belajar dari masjid-masjid yang sederhana dengan kesederhanaannya itu. Dan apa yang kita baik kita tumpahkan pada mereka. Kita juga perlu belajar dari mereka apa yang tidak mereka miliki. Apa yang tidak kita miliki belajar dari mereka. Terus saling melengkapi satu sama lain. Indah Pak. Tapi karena hasad Pak. Beda dengan Masjid Ar-Rahman. Oh jamaahnya penuh terus. Antum gimana ini? Ini hasad. Beda nih Pak antara kita tahadduts bin ni'mah dengan kita ingin menunjukkan siapa kita ini. Hati-hati hasad ya, hasad ini Pak ngerusak amal saleh kita jemaah kan. Oke. Hati-hati terutama ibu-ibu juga ya. Hati-hati jangan banding-bandingkan ya. Nikmat yang satu dengan nikmat yang lain. Ketika melihat saudara yang lain lebih baik dari kita bersyukur, mudah-mudahan mereka diistiqomahkan oleh Allah. Dan nanti doa itu ngalirnya pula kepada kita juga kan. Ya kalau kita berdoa yang terbaik buat saudara kita, itu doanya ngalir kepada kita pula. Ya. Hasad ini juga sampai hari kiamat jenengan siap-siap pasti ada yang hasad, apalagi hasad dalam satu keluarga, Pak. Biasanya antar ipar ini hasadnya itu. Ya, antar kakak adik ipar itu, ada hasad itu. Ini hidup ya. Nah, yang keempat adalah asyaitan. Yudillu, yang terus-menerus ingin menyesatkan kita. Bapak Ibu, setan ada dua macam. Ada setan yang tidak kelihatan, inilah setan dari kelompok jin. Dan masing-masing kita nih Pak, ada setan yang mendampingi kita semua. Namanya apa? Qarin. Halo? Jadi kita ini Pak, begitu lahir Ibu, sampai kita mati didampingi oleh qarin kita. Yang ngutus itu iblis namanya Pak. Itu bosnya setan. Dampingi orang ini sampai mati. Sampai Aisyah bertanya sama Rasulullah, hatta anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau ya Rasulullah, hatta ana, termasuk juga aku. Cuma qarinku sudah ditaklukkan oleh Allah, dilemahkan oleh Allah, birahmatihi, dengan rahmat Allah. Aku ini utusan Allah, mustahil aku digoda oleh mereka gitu. Nah, kita bukan nabi, Pak. Berarti kita ada apa? Ada apa? Ada qarinnya jamaah sekalian. Dan tapi kata Allah, syaitan ini lemah Pak, lemah. Jenengan ngaji begini ada setan Pak, tapi dia nunggu di luar. Dan tahu betul di mana kelemahannya sampean Pak. Tahu betul. Ada yang lemahnya di mata, suka ngelirik sana ngelirik sini Pak. Ada lemahnya di mulut, suka gunjing orang. Ada lemahnya di telinganya. Ada lemahnya Pak di mulutnya yang suka makan uang haram, makanan haram, macam-macam. Yang tahu kelemahan kita, ayo Pak kita perangi itu.
Dan sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Ini momentum mumpung setannya dibelenggu semua ya mas sekalian. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setan yang tidak kelihatan gampang, karena Allah mengatakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat apa? Lemah pak. Jadi dengan mengucapkan na'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Dia enggak akan ganggu sampean pak. Sampean baca ayat kursi keluar, selesai. Cuma kadang lupa kita nih Pak. Yang membuat lupa siapa? Wa ma ansani illa syaitan. Tidaklah yang bisa melupakan aku kecuali setan. Memang sengaja setan membuat kita lupa. Lupa tidur, lupa baca ayat kursi, setan bersama sampean. Tapi kalau tidur sampean berwudu baca ayat kursi, sampean tidurnya segar Pak. Tidak diganggu oleh setan. Ya, ayo imbangi saja, ikat terus diri kita dengan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, ibadah yang benar, hidupkan sunnah Nabi biar kita tidak diganggu oleh setan. Yang repot Pak, setan yang kedua, setan yang kelihatan ini Pak. Pakai sarung kotak-kotak juga Pak, bajunya takwa juga kadang-kadang Pak. Kopiahnya hitam atau kopiah putih Pak, manggut-manggut kalau ngaji masya Allah, tapi keluar ngajak maksiat. Baru pengajian, baru ke pengajian riba Pak. Ngomong apa Ustaz Trihimi? Coba Pak, dia telah menggibai ustadznya jamaah sekarang gitu. Tanpa disadari Pak. Dan sampai yang mana? Panjang ini Pak. Iya, kalau pas iman turun Pak, sudahlah kita semua namanya ustadz manusia bukan malaikat. Sampean bisa menetalisir Pak. Tapi kadang-kadang setan paling senang Pak dengarkan gosip-gosip begitu jamaah sekalian. Setan dari kelompok manusia kata Allah SWT. Begitulah Allah ciptakan di setiap nabi, setiap manusia ada dua setan Pak. Syayatinal jinni wal ins. Setan dari kelompok jin dan kelompok manusia. Yang kelompok manusia ini agak repot Pak. Cuma sampai kalau ketemu orang begitu jangan dibilang setan nanti. Jangan Pak. Ya, untuk sampean sadarkan, ya, sampean ingatkan. Amar ma'ruf nahi mungkar harus tegak pada orang-orang. Ini 24 jam sama Pak, terus akan menggoda kita orang-orang beriman gitu. Nah terakhir, apa terakhir itu? Nafsun tunazi'u, hawa nafsu kita sendiri ya. Alhamdulillah ya akhi. Allahu Akbar, Allah telah memberikan proyek tahunan buat antum. Namanya proyek Ramadan ya. Di Ramadan itu antum akan mampu mengendalikan nafsu kita Pak. 30 hari berturut-turut insyaallah. Alhamdulillah tahun ini NU dan Muhammadiyah kompak ya. Ini karunia ya, karunia nih Pak. Dan saya berlatang dada betul syukur saya Pak. Karena saya kebetulan besok khutbah di Muhammadiyah juga Pak. Berpikiran saya, waduh saya lebaran Ahad ya enggak apa-apa. Untung satu hari tidak puasa, bukan untung Pak ya. Tapi kompak, nggak tahu isihatnya dari mana ini. Mungkin Allah Pak ngasih karunia buat kita ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ayo Pak, kompakan ini di atas segala-galanya ya. Yadullah ma'al jamaah. Alhamdulillah kita bersyukur. Nah saudara, berarti kita akan puasa 30 hari ya, berturut-turut. Awal Ramadannya kompak semua Pak. Karena bulan mustahil bisa dilihat pada malam itu. Akhirnya alhamdulillah kompak juga ya, semua kompak. Saudara, berarti kita 1 bulan nanti akan mengekang hawa nafsu kita. Nafsu mau maksud makan kita dikurangi, ya ditahan. Nafsu minum ditahan. Berhaus-haus karena Allah, berlapar-lapar karena Allah. Tidak bermaksiat juga karena Allah. Sesuatu yang halal Pak dengan istri kita di siang hari kita tahan Pak. Ini shaim ya Allah. Saya berani mengatakan ya orang kalau berpuasa itu Bapak sampai berada pada puncak keikhlasan. Tidak ada latihan ibadah yang instan melatih ikhlas daripada puasa. Kalau salat begini Pak, masih ada perasaan kita ingin dilihat sama orang ya. Masih ada Pak. Sampean haji, sampean umroh, kadang-kadang masih ada Pak ingin dipantau sama orang pula, dilihat sama orang. Terus ngadakan tasyakuran Pak ya. Kan beda tuh Pak. Tasyakurannya dalam rangka supaya orang mendoakan kita dan tasyakuran dalam rangka supaya tahu saya ini mau umroh gitu. Saya ini mau haji gitu. Yang tahu ya masing-masing, mudah-mudahan semua kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
infak, sedekah, zakat, masih ada di antara kita pengen tunjukkan pada orang ini pemberian saya gitu. Tapi kalau puasa siapa yang tahu? Halo Pak, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Dan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri Pak. Padahal bisa kan sampean mojok Pak, makan rawon, ya besoknya makan pecel, tidak ada yang tahu. Sekarang kan enak Pak, tinggal pakai masker saja Pak ya. Masker, pakai kacamata hitam, pakai helmnya, tidak ada yang tahu. Tapi kenapa antum tidak bisa berbuat begitu? Kenapa ya? Kenapa antum tidak bisa berbuat begitu? Kenapa? Saya berpuasa. Saya berpuasa. Artinya orang berpuasa itu Pak pasti ikhlas. Saya berani mengatakan pasti ikhlas. Dia tidak makan karena Allah, tidak minum karena Allah, tidak bersenang-senang karena Allah. Tidak ada basa-basi Pak. Tidak ada basa-basi. Ini saya puasa gitu. Padahal kesempatan untuk makan bisa Pak, tapi makanya kata dalam sebuah diskusi, kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Semua amal anak manusia itu semua pahalanya jelas Pak, kecuali puasa. Fa innahu li, memang puasa itu untukku. Dia mampu mengekang nafsunya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa ana adzibihi, aku nanti akan membalas pada orang itu. Jadi pahalanya Pak, di saat antum sukses mengendalikan nafsu ini, itu antum berjumpa langsung dengan Allah. Cuma dilihatkan, ditunjukkan pintunya pintu rayyan Pak. Tapi nanti apa pahalanya? Antara jenengan dengan Allah. Tergantung bagaimana kualitas puasa yang sampean laksanakan. Makanya kalau puasanya diimbangi dengan salat malam tidak pernah absen, puasanya diimbangi dengan baca Quran tiap hari, puasanya diimbangi dengan zikir, puasanya dengan salat tepat waktu, itu lebih sempurna Pak. Lebih indah nanti kita akan melaksanakan. Ini nafsu, semua kita punya nafsu. Tidak ada di antara kita yang tidak punya nafsu. Ini masalah kita semua jamaah sekalian. Tinggal kita bisa tidak mengendalikan nafsu itu, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kita ini kalau lapar nafsunya pingin makan. Apakah tidak boleh makan kita Pak? Ya makan. Berarti kita ngikutin nafsu dong. Iya. Karena Allah merintahkan kulu washrabu, tapi makannya Pak ngikutin aturan Allah. Inilah pengendaliannya. Hati-hati yang halal, hati-hati yang haram, yang syubhat dicari betul Pak. Mana makanan yang halal? Inilah pengendalian nafsu kita jemaah sekalian. Begitu halal, tidak mau banyak-banyak. Karena umur saya sekarang sudah kepala 5, kepala 6. Saya tahu diri. So, kalau banyak saya bakal sakit. Kalau sakit saya tidak bisa puasa. Kalau sakit saya tidak bisa salat malam. Kalau sakit saya tidak bisa baca Quran. Ini nafsu semua Pak yang bermain jemaah sekalian. Kendalikan nafsu kita. Atur nafsu kita ma'asyar muslimin. Ini ujian Pak. Antum kalau ngantuk nafsunya pengen apa? Apa tidak boleh tidur? Boleh Pak, tapi jangan tidur terus. Nah kalau tidur terus akhirnya enggak subuhan sampean. Berarti sampean kalah dengan nafsu. Ini ujian Pak. Oh subhanallah ya. Itu azan subuh Pak. Saya kebetulan rumah depan masjid Pak. Ya walaupun habis tahajud tidur lagi, kadang-kadang subuh itu dengar azan Pak. Allah, ngikutin Pak. Subhanallah, justru tengah-tengah enak tidurnya Pak. Di azan itu Pak. Apa ini tidur karena diadani, apa tidur karena syahwat saya? Tipis ini Pak, tipis. Subhanallah, bisa tidak adzan langsung bangun perangi, bangun Pak, tunjukkan labbaika ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya Rabb. Kepadamu kami kembali ya Allah. Alhamdulillah, dibangunkan lagi oleh Allah Pak, tidak mati terus, mati sejenak ya. Hidup lagi jemaah sekalian. Alhamdulillah. Terus sampean wudu. Beda jemaah sekalian. Berarti sampean bisa mengendalikan nafsu tidur Pak. Indah agama kita ini Pak. Mata ini senang tidak Pak lihat lawan jenis? Halo? Semua Pak, termasuk yang berbicara nih Pak. Senang. Untung ibu-ibu pakai hijab semua Pak. Kalau enggak nyambung pada saya Pak. Ganggu saya tidak bisa bicara nih Pak. Ya kan? Ini fitrah. Fitrah. Justru gimana caranya Pak? Apa kata? Yaghuddu min absarihim. Tolong pejamkan matamu. Tutup matamu. Ini perjuangan kita Pak, nafsu. Di lapangan ini godaan nafsu mata luar biasa Pak. Anak-anak muda yang suka nafsu apa? Nafsu musik Pak. Hah? Oh, ini sekarang ada musik Pak yang kemudian nagih Pak. Kayak narkoba. Katanya sekarang dijual Pak. Saya enggak tahu apakah benar atau tidak itu. Yang menciptakan itu Jepang sama Amerika Pak.
Ada satu lagu begitu sampean masuk ke situs ini Pak, sampean terhipnotis nanti Pak. Keasikan dengan lagu itu. Akhirnya besok malam Pak dengarkan lagi. Akhirnya nambah keasikan. Pertamanya 10 menit, 5 menit, 10 menit, terus seperempat jamnya berjam-jam Pak, keasikan. Lama-kelamaan Pak diberhentikan Pak. Terus keluar iklan di situ Pak. Untuk beli obat ini supaya lebih anu lagi. Obat ternyata narkoba Pak. Berbagai macam cara sekarang jamaah sekalian. Nafsu, hati-hati nafsu ya, nafsu. Saya belum bicara Pak, nafsu berbicara, nafsu mulut belum. Ya, nafsu memandang, nafsu mendengar, nafsu menghayal belum jamaah sekalian. Nafsu perut dan nafsu di bawah perut, ini yang paling berat Pak. Ini semua ujian bagi kita semua jamaah sekalian. Waktunya sudah habis, panjang umur semuanya insyaallah. Mudah-mudahan jenengan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Hadapi berbagai macam tantangan ini. Kita ini umat Islam. Allah ketika ngasih ujian, Allah faham betul, Allah tahu betul kalau kita sanggup untuk menghadapi semua ujian itu. Hatta juga ujian datang dari orang kafir Pak. Hadapi. Dari munafik, dari orang-orang yang hasad, dari syaitan. Hadapi semua, kita punya Allah Pak. Ikat semua itu dengan iman kita, dengan amal saleh kita. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azbil umur. Insyaallah Pak, kita tegar menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa anta radin 'anna wa 'inna 'ala as-siyami wal qiyam was salihal a'mal bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana wa tadabburana bil Qur'an bi rahmatika ya akramal akramin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berpuasa Pak, Ibu semuanya. Panjang umur, insyaallah kita jumpa lagi bulan Syawal kayaknya ya. Ya, Ramadan sudah pada sibuk semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.